Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam betina, ayam jantan, suka berkokok di pagi hari. Puji syukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita di kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Retno Paraita Sanjiwani. Saya duduk di kelas 5S, Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Pinang Timur. Pada kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Keris Sempena Riau. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah tempat atau sebuah pulau bagi orang-orang yang ingin mengadu ilmu kependekaran. Karena pulau tersebut dijadikan tempat mengadu ilmu kesaktian atau ilmu kependekaran, konon kemudian pulau itu disebut dengan nama Pulau Galang. Demikianlah halnya Pulau Galang pada waktu itu dijadikan tempat menggalang seseorang yang ingin bermain senjata atau bersilat, sehingga pulau itu dijadikan tempat berkumpulnya para pendekar yang handal. Tersebutlah seorang pendekar yang sangat handal, seorang pendekar yang perkasa, gagah berani, dan pandai bermain senjata atau bersilat, sehingga ia diberi gelar dengan nama Pendekar Galang. Suatu hari, salah satu pendekar yang pernah dikalahkan oleh Pendekar Galang dan menjadi muridnya bertanya, "Wahai Panglima Galang yang handal, kau tidak menjadi kesalahan, bolehkah hamba bertanya?" "Ya, silahkan Tuan hamba bertanya. Tentang apakah itu?" "Panglima, Tuan hamba adalah seorang panglima yang handal. Tetapi kenapa hamba tengok Tuan Panglima hidupnya sangat sederhana? Apakah Tuan hamba tidak ingin hidup mewah seperti panglima-panglima dari kerajaan lain yang memiliki harta berlimpah?" "Kenapa itu yang Tuan hamba tanyakan?" "Sebab kalau hamba tengok Tuan Panglima sangat sederhana, tidak seperti panglima kerajaan. Padahal tugas tuanku sangatlah berat, bukan hanya menjaga keamanan dari Pulau Galang, tetapi juga menjaga semua peralatan perang kerajaan. Bagi hamba, kepercayaan dan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Hamba merasa ini adalah anugerah dan kurnia yang tak terhingga, juga merasa sangatlah puas dan bahagia mendapatkan kepercayaan dari Baginda Raja. Tidak pernah terpikir oleh hamba untuk hidup dengan bergelimang harta." Pada suatu waktu yang lain, Panglima Galang kembali mendapat pertanyaan dari muridnya yang lain. "Wahai Panglima Galang yang perkasa, bolehkah hamba bertanya?" "Tiada pantangan dan larangan untuk orang bertanya, ya saudaraku. Sudah banyak orang-orang para pendekar sakti dari berbagai tempat yang Tuan hamba kalahkan. Ilmu Tuan hamba sakti dan kebal dari berbagai senjata. Keris Tuan hamba sakti tiada duanya. Dapatkah Tuan hamba dipisahkan dari keris Tuan hamba yang selama ini selalu terselip di pinggang?" Keris adalah senjata yang sangat penting bagi seorang pendekar. Boleh dikatakan sebagai penjaga keselamatan dirinya. Walaupun kesaktian seseorang tak ditentukan oleh sebilah keris, tapi jika keris kita sudah jatuh di tangan orang lain, berarti kita sudah kalah separuh. Suatu hari, seorang ketua lanun yang bernama Daeng Tawang ingin mencoba bertarung dengan Panglima Galang. Dengan sombong dan lantang, Daeng Tawang berkata, "Hei kamu semua, mana yang bernama Pendekar Galang?" Hamba, Daeng Tawang, datang hendak mencoba. Kemudian datanglah Panglima Galang bersama murid-muridnya dengan hati senang dan berseri. Panglima Galang berdiri dengan tenang, sedangkan Daeng Tawang berdiri dengan membusungkan dadanya. "Jadi kau yang bernama Pendekar Galang?" "Iya, hambalah Pendekar Galang
yang Tuan maksud. Maaf kalau salah, siapakah Tuan hamba kemari ke tempat hamba? Kok tak tahu siapa aku? Aku ni Ketua Lanun Daeng Tawang yang berkuasa di pelarian Siantan, Tarempak, Timbalan sampai ke Laut Cina. Oh, kiranya Tuan hamba Daeng Tawang si Ketua Lanun. Apa hajat Tuan hamba datang kemari? Jangan kau kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Hamba datang kemari hendak mengalahkan si pendekar galang. Oh, begitukah hajat Tuan hamba datang kemari? Jika orang pergi ke Daek terkena ribut, jika datang dengan baik, baik pula hamba menyambut. Tapi kalau pergi ke Mepa, biarlah hamba pergi ke Resun. Kalau Tuan datang mencabar, takkan unjur jurus disusun. Bagi ke Pekan membawa bekal, berbaris dua berangan. Kalau Tuan sembuhlah handal, cabutlah keris, mula serangan. Hiya! Masing-masing saling menunjukkan kehandalan bermain keris. Terlihat kehandalan Palima Galang yang sulit dikalahkan hingga membuat Daeng Tawang jatuh terjerembab dengan sekali hentakan di dadanya dan sulit untuk bangun. Dengan jiwa kesabaran yang besar, Palima Galang kembali menyiapkan kerisnya, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Daeng Tawang. Tapi karena Daeng Tawang sangat jahat, ia tidak menerima niat baik Palima Galang. Dengan cepat ia menepis tangan Palima Galang, bangkit lalu menikam dada Palima Galang dengan kerisnya. Tapi bukannya dada Palima Galang yang tertembus, melainkan keris Daeng Tawang yang patah. Murid-murid Palima Galang sangat marah melihat tindakan Daeng Tawang yang diberikan kepada Palima Galang. Mereka hendak menyerbu Daeng Tawang untuk dibunuh. Namun dengan cepat dicegat oleh Palima Galang. Tunggu, sabar semuanya. Wahai Daeng Tawang, dengan kecuranganmu ini sudah sepatutnya Tuan hamba dibunuh. Tapi hamba masih memberikan kesempatan kepada Tuan hamba untuk bertaubat. Jadilah orang baik, berhentilah jadi lanun. Hei pendekar galang, mungkin hari ini aku kalah, tapi masih ada kesempatan lainku untuk segera mengalahkanmu. Tunggu saja pembalasan dariku, si Daeng Tawang. Saat murid-murid Palima Galang ingin mengejar, kembali ditahan oleh Palima Galang. Biarkanlah mereka pergi. Mudah-mudahan mereka akan sadar dan menjadi orang baik. Orang jahat seperti itu tidak akan bertaubat, pendekar. Sabarlah, jika Tuhan menghendaki, mereka akan sadar dan bertaubat. Kekhawatiran murid-murid Palima Galang memang benar. Daeng Tawang bukannya sadar atau bertaubat setelah ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan sang pendekar galang. Ia merencanakan niat buruk bersama anak buahnya untuk membalas dendam. Maka ia merencanakan untuk menyebarkan fitnah tentang Palima Galang. Daeng Tawang mengatakan bahwa ia disuruh oleh Palima Galang untuk merompak dan mengumpulkan harta benda serta menyusunkan kekuatan untuk menyerang kerajaan. Fitnah yang disebarkan oleh Daeng Tawang membuat banyak orang mempercayainya hingga kabar ini sampai ke istana. Baginda Raja sangatlah murka mendengar kabar fitnah tentang Palima Galang hendak menyerangnya. Ia ikut mempercayainya dan segera ia mengirimkan titah yang berisikan bahwa Palima Galang hendak mendurhaka kepadanya harus dihukum dengan hukuman mati. Wahai para utusan raja, sesungguhnya hamba tak pernah terniat di hati hamba untuk melawan kepada raja. Hamba sudah menceritakan semua perkara yang sebenarnya, tapi Tuan hamba semua tak mau percaya. Kalau hamba harus menerima hukuman mati itu, hamba akan menerima hukuman itu, tetapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya?
Untuk membunuh hamba masih ada kesempatan lain. Hamba takkan melarikan diri, tapi izinkan hamba untuk memberikan keris pusaka hamba ini kepada Baginda Raja. Utusan kerajaan merasa tidak percaya kepada perkataan yang dikatakan oleh Panglima Galang. Mereka takut kalau Panglima Galang akan mengamuk di hadapan Baginda Raja. Panglima Galang kembali berkata, "Wahai utusan raja, percayalah kepada hamba. Kalau hamba mau, tak satu pun dari senjata kamu semua yang dapat mengalahkanku. Tapi hamba takkan melakukannya. Kalau tuan hamba semua tak percaya, ikatlah hamba kuat-kuat supaya hamba tak dapat melawan." Para utusan raja pun setuju untuk membawa Panglima Galang ke hadapan Baginda Raja. Panglima Galang meninggalkan pesan kepada murid-muridnya untuk tetap setia berbakti kepada kerajaan walau ia sudah tiada. Ampun Barbu, ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Sesungguhnya Patik telah difitnah orang. Panglima Galang kembali menceritakan perkara sesungguhnya bahwa ia telah difitnah orang yang pernah dikalahkannya. Syukurlah Baginda Raja dapat mempercayai cerita dari Panglima Galang. Ampun Barbu, ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Mengingat selama ini keris pusaka Patik telah bertahun-tahun bersama Patik dan keris ini sangat sakti, maka akan Patik sembahkan ke hadapan tuanku. Wahai sekaliannya, dengarlah beta berucap. Pada hari ini, seorang pendekar yang gagah perkasa yang menjadi sandaran kerajaan telah menghadiahkan beta sebuah keris pusaka yang sudah pun menjaga dirinya. Maka dengan itu keris ini hamba namakan keris Sempena Riau. Kemudian Panglima Galang mengaturkan sembah dan ia berkata bahwa ia sudah tua dan ingin melepaskan jabatannya. Ia yakin bahwa akan muncul para pendekar muda yang bisa menjadi sandaran kerajaan kelak. Dewan juri yang terhormat, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyebarkan fitnah dan akuilah kekalahan dan kekurangan dengan jiwa yang besar. Mencari peniti di dalam jerami dari malam sampai pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.